Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul permodelan hidrologi menggunakan HEC-HMS dan HEC-RAS 2D. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan proses pemodelan banjir, mulai dari pengolahan data hujan menjadi debit banjir menggunakan HEC-HMS, hingga simulasi genangan banjir menggunakan HEC-RAS 2D. Semoga pemaparan kami dapat memberikan pemahaman mengenai tahapan analisis banjir menggunakan kedua software tersebut. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dengan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yohanes Fernando, dengan NPM 23640101, kemudian ada teman kami. Perkenalkan, nama saya Tarizia Citra Anggraini, NPM 23640098. Kemudian Mbak Sitkom. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, NPM 23640045. Dan ada Mas Ferry. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan Saputra, NPM 22640005. Dan yang terakhir Mas Afif. Perkenalkan, nama saya Afif Maulana, NPM 23640100. Oke, pada kesempatan ini kami setiap anggota akan menjelaskan bagian materi sesuai pembagian tugasnya masing-masing. Baik, langsung dimulai. Yang pertama yaitu menjelaskan langkah pertama pada pemodelan menggunakan HEC-HMS. Tahapannya yang pertama adalah membuka aplikasi HEC-HMS-nya, kemudian memilih menu file, kemudian new, kemudian memberikan nama proyek dan menentukan lokasi penyimpanannya. Nama proyek kami berikan nama tugas das ulo, kemudian lokasinya, lokasi penyimpanannya, pilih di mana, kemudian OK dan create. US metriknya mengubah default unitnya menjadi metrik sehingga satuan yang digunakan adalah mm, km persegi, dan meter kubik per second. Kemudian setelah itu create. Setelah proyek selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat basis model. Langkah-langkahnya adalah yang pertama masuk ke menu komponen, kemudian basis model manager, kemudian new, oke, kemudian create. Kemudian langkah selanjutnya membuat elemen subbasin yang mewakili daerah tangkapan air. Membuat bridge sebagai jalur sungai, alur sungainya. Kemudian membuat sink sebagai titik keluaran atau outlet. Yes. Dan menghubungkan seluruh elemen dari hulu ke hilir menggunakan connect stream, sehingga aliran air dapat disimulasikan dengan benar. Klik pada setiap subbasin yang telah dibuat, masukkan luas daerah aliran air sungai menggunakan pada loss method. Oke. Pilih SCS curve number. Oke, pada transfer method pilih SCS unit hydrograph. Oke, masukkan nilai curve-nya. (81) curve number-nya. Oke, masukkan nilai impervious-nya, nilainya 25%, dan isi nilai lag time-nya sesuai hasil perhitungan. Oke, mungkin selanjutnya, untuk langkah-langkah selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Siti Komaria. Untuk Mbak Siti Komaria, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, untuk langkah nomor 4, masukkan data hujan, time series data, masuk ke komponen, klik time series data manager, pilih data tipe precipitation, GEX, kemudian klik new, tentukan rentang tanggal dan jam mulainya,
simulasi pada tab Windows. Lalu ketik atau tempel data curah hujan, jam-jaman ke dalam tab tabel. Selanjutnya, untuk langkah nomor 5, mengonfigurasi meteorologic model. Hubungkan data hujan ke base model melalui komponen. Klik Meteorologic Model Manager, klik New. Setelah terbuat sebuah opsi precipitation menjadi specific hydrogap, aktifkan opsi Include Basin menjadi Yes pada tab Basin. Lalu pada Specific Hydrograph, pilih nama pos hujan yang sesuai untuk mengairi tiap subbasin. Untuk langkah nomor 6, mengatur kontrol specification, tentukan durasi berjalannya simulasi komputer dengan membuat pengatur waktu baru melalui komponen. Klik Control Specification Manager, klik New, lalu isi tanggal beserta jam mulai dan selesai sama dengan tanggal yang diisi pada tim series GX1. Di tanggal ini ada tanggal 1 Januari tahun 2000, untuk selesai tanggalnya di 2 Januari tahun 2000. Lalu langkah terakhir, melakukan simulasi, run, dan melihat hasil. Klik menu Compute, klik Create Compute, klik Simulation Run, ikuti panduan untuk menghubungkan ketiga komponen yang telah dibuat. Lalu, tekan F5 atau klik tombol Compute hingga proses 100% sukses. Untuk melihat debit sungai, klik tab Result. Klik pilih nama simulasi run. Klik Select. Klik Time Series Table. Kemudian, rekap hasil dari hack HMS ke dalam tabel dan digunakan untuk pemodelan di hack Crash 2D nanti. Oke, untuk pemodelan hack HMS-nya sudah selesai, bisa dilanjut dengan pemodelan hack Crash 2D-nya oleh rekan saya Mas Afif dan Mbak Tariza dan Mas Ferry. Selanjutnya, pemodelan di Crash 2D. Yang pertama, membuat project baru dengan satuan metrik. Buka aplikasi Crash 2D, pilih File, New Project. Beri nama project Anda dan tentukan lokasi penyimpanan. Klik OK. Oke. Sebelum langkah lebih jauh, pastikan Anda mengatur sistem satuan ke metrik melalui menu Option, Unit System, pilih Sistem Internasional, Metrik, agar input data menggunakan satuan meter dan debit menggunakan meter per detik, meter kubik per detik. Sudah, selanjutnya langkah nomor 2, membuat Crash Mapper dan memasukkan data terrain.
Buka jendela RasMapper melalui ikon bumi di toolbar utama. Setelah muncul RasMapper, klik tab Project. Pilih Set Projection. Lalu cari dan masukkan file proyeksi dengan format PRG. Setelah sistem koordinat proyeksi terkunci, klik kanan pada layar Terrains. Pilih Create a New Raster Terrain. Lalu masukkan file DEM yang memiliki sistem koordinat proyeksi TM. Dengan klik tanda plus di sisi kiri atas Windows, New Terrains, lalu pilih file DEM-nya. Oke. Selanjutnya langkah ketiga, memasukkan data referensi batas das ke RasMapper. Tetap berada di jendela RasMapper. Masukkan file acuan luar berupa shapefile wilayah studi dengan cara klik kanan pada folder map layer. Pilih reference layer. Pilih add reference layer. Lalu cari dan pilih file SHP batas das dan alur sungai yang sesuai. Dan ini akan otomatis berada di atas permukaan Terrains dan berfungsi sebagai panduan garis bantu agar batas area simulasi yang dibuat nantinya tidak melenceng. Untuk langkah selanjutnya bisa dilanjut rekan saya, Mbak Tari. Monggo. Baik, kemudian menggambar 2D flow area, yaitu dengan cara aktifkan mode edit pada layar geometris, lalu klik kanan, create new geometris, beri nama geometris dan save. Kemudian centang 2D flows area, lalu klik perimeters, klik kanan edit geometri. Lalu, mulailah mendelinisi batas luar area genangan dengan cara menjiplak sepanjang garis referensi SHP das yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, setelah poligon tertutup, akan ada jendela pop-up nama perimeter dan kemudian klik OK. Setelah itu, klik kanan perimeter, kemudian pilih View 2D Area Properties. Masukkan ukuran dimensi kotak yang diinginkan pada kolom cell spacing. Di sini kita memakai ukuran 20x20. Lalu klik tombol Generate Computational Points agar sistem membentuk jaringan sel hitungan numerik. Berikutnya yaitu membuat boundary condition lines. Gunakan boundary condition lines tool di dalam RasMapper untuk menggambar garis di sepanjang batas luar area 2D, tempat air akan masuk atau hulu, dan tempat air akan keluar yaitu hilir. Diberi nama yang jelas pada masing-masing garis tersebut. Misalnya, pada bagian hulu diberi nama BC hulu, dan sisi hilir diberi nama BC hilir. Jika sudah, simpan hasil edit geometri Anda. Baik, berikutnya memilih geometri yang aktif.
kembali ke jendela utama, kemudian pilih tab Edit, lalu klik Geometri Data. Setelah muncul jendela geometrik, pilih tab File, open Geometri Data, lalu pilih file geometri yang sudah dibuat untuk diklik OK. Baik, untuk langkah berikutnya bisa dijelaskan lebih lanjut dengan rekan saya yaitu Mas Afif. Terima kasih. Setelah memilih geometri, lalu kita memasukkan data unsteady flow. Kembali ke jendela utama, klik menu Edit, klik unsteady flow data. Setelah itu, pasangkan tipe data pada garis boundary. Untuk boundary condition hulu, kita pakai data flow hydrograph. Pada tab flow hydrograph, kita pastekan nilai hasil debit dari HMS ke dalam kolom flow. Kemudian klik OK. Untuk boundary condition line hilir, kita pilih normal depth. Kita isi parameter friction slope sebesar 0,038691 sesuai dengan data perhitungan yang telah dilakukan. Setelah mengatur parameter, selanjutnya kita mengatur parameter computation atau waktu dan interval simulasi. Buka jendela simulasi melalui menu Run, Unsteady Flow Data, Unsteady Flow Analysis, lalu centang 3 opsi Program to Run. Atur rentang waktu simulasi pada Simulation Time Window. Kemudian tentukan computation interval. Di sini kita pakai 10 detik. Kemudian setelah parameter diisi semua, kita klik compute. Tunggu proses ini hingga berhasil 100%. Setelah proses komputasi selesai, kita bisa melihat hasil dari visualisasi kedalaman. Klik pada menu ResMapper, kemudian pilih tab result. Kita centang terrain dan centang Google Satellite. Kita bisa melihat visualisasi dari depth atau kedalaman dari banjir. Kita bisa memulai animasi dengan mengklik Play the Animate. Kita juga bisa melihat kecepatan dari arus banjir dengan klik tab Velocity, kemudian klik Play Animate. Dan yang terakhir, kita bisa melihat sebaran dari banjir yang terjadi pada Das Uro. Sekian dan terima kasih. Proses visualisasi banjir Das Uro sudah selesai.
Saya kembalikan ke Mas Nando. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai pemodelan hidrologi menggunakan HMS dan pemodelan hidrolika menggunakan HECRAS 2D. Dari hasil pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa HMS digunakan untuk mengubah data curah hujan menjadi debit banjir. Sedangkan HECRAS 2D digunakan untuk mensimulasikan aliran serta sebaran genangan banjir berdasarkan hasil debit tersebut. Dengan demikian, kedua software ini saling melengkapi dalam proses analisis banjir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.